Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kun Fernando Termakasih, NPM 19700 Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 5 jurnal metode penelusuran ke depan atau forward chaining. Ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Sistem Pakar kelas R01. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam presentasinya. Yang pertama di sini ada bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini kita bisa melihat judul dari jurnal yang pertama itu ada Sistem Pakar menggunakan metode forward chaining dalam identifikasi kemampuan siswa terhadap bidang vokasi pada sekolah menengah kejuruan. Kemudian yang kedua itu ada judul jurnal yang kedua ada penerapan metode forward chaining untuk mendiagnosa gangguan autis pada anak berbasis Android. Kemudian judul jurnal ketiga itu implementasi metode forward chaining pada sistem pakar diagnosis keperawatan penyakit stroke infark. Yang keempat itu sistem pakar dengan metode forward chaining untuk mendiagnosa chikungunya. Yang kelima itu ada pemanfaatan metode forward chaining dalam pengembangan sistem pakar pendiagnosa kerusakan televisi berwarna. Kemudian poin latar belakangnya yang jurnal yang pertama itu kendala yang dihadapi siswa SMK setelah mereka tamat adalah ketidaktahuan mereka terhadap kemampuan yang dimiliki. Kemudian jurnal yang kedua, dengan pengalaman dan masalah yang dirasakan oleh masyarakat tentang penyakit autis ini, perlu rasanya mengembangkan beberapa metode untuk berbagi informasi kepada masyarakat agar orang tua bisa mengetahui gejala-gejala yang dihadapi oleh anaknya semenjak dari lahir. Kemudian jurnal yang ketiga itu World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa penyakit stroke merupakan penyakit yang disebabkan karena gangguan otak dengan gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih dan dapat berkembang cepat hingga mengakibatkan adanya kematian. Latar belakang jurnal yang keempat itu chikungunya adalah suatu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh virus chikungunya atau CHIK yang termasuk dalam famili Togaviridae, genus Alphavirus. Penyebaran CHIK dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, the yellow fever mosquito, Aedes albopictus, the Asian tiger mosquito, vektor potensial penyebaran penyakit chikungunya. Kemudian latar belakang jurnal yang kelima itu televisi berwarna merupakan salah satu peralatan elektronik yang sering mengalami gangguan atau kerusakan, sehingga dengan mengandalkan kemajuan di bidang teknologi dan informasi tersebut. Kemudian di sini ada perumusan masalah. Yang permasalahan masalah jurnal pertama itu bagaimana implementasi pada sistem pakar dengan metode forward chaining untuk identifikasi kemampuan siswa terhadap bidang vokasi pada sekolah menengah kejuruan. Kemudian jurnal yang kedua, apa tanda-tanda yang berkaitan dengan gangguan autis pada anak sendiri mungkin. Kemudian jurnal yang ketiga ini bagaimana membuat sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit stroke infark berdasarkan diagnosis keperawatan. Kemudian jurnal yang keempat itu bagaimana membangun sistem pakar untuk diagnosa penyakit chikungunya dengan menggunakan metode forward chaining. Kelima, bagaimana cara memberikan bekal pengetahuan dan pembelajaran yang menyangkut kerusakan pada televisi berwarna dengan memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran. Kemudian kita masuk ke dalam poin batasan masalah. Jadi jurnal pertama batasan masalahnya itu sistem ini memberikan pengetahuan terhadap siswa sekolah menengah kejuruan. Pada jurnal yang kedua, sistem ini dapat menghasilkan diagnosis gangguan autis. Jurnal yang ketiga, sistem ini menghasilkan diagnosa gejala penyakit stroke infark. Kemudian jurnal yang keempat itu sistem pakar yang dibuat hanya untuk mengetahui penyebab penyakit chikungunya. Kemudian untuk jurnal yang kelima, sistem ini dapat membantu banyak orang dalam mendiagnosa kerusakan televisi berwarna. Kemudian kita masuk ke dalam poin tujuan dan manfaat penelitian. Jadi tujuan dan manfaat penelitian jurnal pertama itu tujuan pendidikan vokasi pada sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah untuk mempersiapkan kemampuan siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menyebabkan siswa memasuki lapangan kerja.
Dan jurnal yang kedua itu mengetahui hasil implementasi sistem pakar dengan metode forward chaining untuk diagnosa gangguan autis. Jurnal yang ketiga mengetahui penyebab penyakit stroke, infark, diagnosa, gejala, dan solusi penyembuhannya. Jurnal keempat saya membangun sistem pakar untuk diagnosa penyakit kukunya dengan menggunakan metode forward chaining. Dan untuk jurnal yang kelima itu memudahkan masyarakat umum dalam mengetahui gejala-gejala kerusakan televisi berwarna. Dan untuk metode penelitiannya tentu saja kelima jurnal ini menggunakan metode forward chaining. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pin berikut, yaitu bab 2 yang adalah usulan perancangan. Jadi jurnal pertama ini proses menemukan kesimpulan dilakukan dengan memulai inferensi berbasis data yang tersedia, di mana pelacakan dimulai dari informasi input dan selanjutnya mencoba mengembarkan kesimpulan yang merupakan analisa metode dari forward chaining. Berikut flowchart yang sistem proses pada metode forward chaining yang dapat dilihat pada gambar berikut. Pertama itu dimulai dari kemudian mengumpulkan data kemampuan siswa terhadap bidang vokasi, kemudian membuat tabel keputusan, lalu membuat rule, lalu selesai. Kemudian kita masuk ke dalam jurnal yang kedua. Kita bisa melihat di sini identifikasi masalah, kemudian dia menganalisa masalah, lalu menentukan tujuan, kemudian mempelajari literatur, lalu mengumpulkan data, lalu desain sistem, kemudian pengujian sistem, lalu implementasi sistem. Jadi identifikasi masalah itu masalah yang diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah tanda-tanda yang berkaitan dengan gangguan autis pada anak sedini mungkin. Sedangkan metode perbandingan eksponensial digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan beberapa gejala-gejala yang terdeteksi. Kemudian analisis masalah pada penelitian ini dilakukan dengan dua metode, yaitu metode deskriptif dan metode komparatif. Metode deskriptif pada metode ini, data yang ada dikumpulkan, disusun, dan dikelompokkan, dan dianalisis sehingga diperoleh beberapa gambaran yang jelas pada masalah yang dibahas. Kemudian metode komparatif, pada metode ini analisa dilakukan dengan cara membandingkan teori dan praktek, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Kemudian menentukan tujuan, mendapat hasil diagnosa yang tepat tentang kemungkinan adanya gangguan autis pada anak, sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dan memberikan pengetahuan kepada orang tua tentang gangguan autis pada anak-anak. Kemudian mempelajari literatur. Mempelajari literatur bertujuan untuk lebih mengetahui pengetahuan atau knowledge yang akan diterapkan dalam sistem pakar ini. Literatur yang akan dipelajari ini ada bersumber dari buku-buku yang dikarang pakar yang ahli di bidangnya, jurnal-jurnal ilmiah yang dipublikasi di internet, majalah, dan surat kabar. Kemudian mengumpulkan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada. Pengumpulan data yang pada penelitian ini dilakukan dengan 3 metode, yaitu studi pustaka, kemudian metode observasi, dan wawancara. Kemudian studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari teori-teori atau literatur dari buku-buku ilmiah dan referensi-referensi yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai domain 26 Lido Sabda Lesmana masalah dalam penelitian ini. Literatur yang dipelajari di sini adalah literatur yang berhubungan dengan konsep dasar sistem pakar, aplikasi sistem pakar, dan buku-buku yang berhubungan dengan autis. Kemudian ada poin observasi. Jadi observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi perilaku dari anak yang mengalami gangguan autis. Kemudian ada desain sistem. Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan perancangan tampilan dari aplikasi yang akan dibuat. Dalam rancangan aplikasi ini, penulis menggunakan use case diagram untuk menggambarkan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem. Kemudian pengujian sistem. Tahap implementasi ini adalah tahap di mana penulis membuat aplikasi yang telah direncanakan, dirancang, dan diimplementasikan dengan menggunakan Android. Kemudian yang terakhir itu ada implementasi sistem. Pada tahap ini dilakukan pengkajian kembali kelayakan dari sistem yang telah dirancang. Apakah sistem tersebut sudah sesuai atau masih perlu dilakukan peninjauan kembali atau penyempurnaan. Kemudian jurnal ketiga, kita bisa melihat gambar di sini. Berdasarkan gambar di atas, tahap penilaian keadaan atau asesmen adalah tahap penentuan hal-hal
hal-hal yang penting sebagai dasar dari permasalahan dengan menganalisa dan membatasi masalah yang akan diimplementasikan. Tahap akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition dilakukan untuk mengetahui pengetahuan yang akan digunakan sebagai acuan dalam upaya pengembangan sistem pakar dengan pengumpulan data, kemudian menghimpun pengetahuan dan aturan-aturan atau rules yang menentukan relasi dan posisi pengetahuan dengan menyusun tabel hasil akuisisi pengetahuan. Perancangan atau desain merupakan suatu proses perancangan dan cara sistem dapat berjalan seperti yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap desain sistem, pakar ini berisi tentang penerapan keseluruhan struktur sistem dan pembangunan prototipe sistem. Pengujian atau testing merupakan evaluasi terhadap sistem yang telah dibuat. Pengujian yang digunakan adalah pengujian black box, yaitu pengujian yang fokus dalam memperhatikan faktor fungsionalitas sistem dan spesifikasi dari perangkat lunak. Documentation merupakan suatu teknik dokumentasi yang bermanfaat bagi pengguna atau user. Dokumentasi dapat berbentuk catatan penting seperti tampilan termuka sistem, source code-nya, dan sebagainya. Dan jurnal keempat, implementasi metode forward chaining pada sistem pakar diagnosa penyakit chikungunya dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu akuisisi pengetahuan, basis pengetahuan, kaidah produksi. Implementasi metode forward chaining pada sistem pakar diagnosa penyakit chikungunya di puskesmas sekarang Gunung Pati, Semarang memanfaatkan 13 data gejala yang terkait penyakit chikungunya dan 30 data pasien. Dari penerapan data tersebut, dalam sistem pakar diperoleh hasil 13 pasien didiagnosa mengalami chikungunya ringan, 9 pasien mengalami chikungunya sedang, dan 7 pasien mengalami chikungunya akut, dan 1 pasien tidak sesuai. Kemudian jurnal yang kelima itu, ketiga arsitektur sistem pakar ini tergabung menjadi satu dalam suatu sistem sehingga terlihat kinerja dari sistem pakar ini sangat membantu dalam suatu tindakan penyelesaian terhadap masalah yang ada. Poin yang pertama itu ada objek penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah sistem pakar pendiagnosa kerusakan pada televisi berwarna. Kemudian poin kedua itu pendekatan penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Kemudian poin yang ketiga itu ada teknik analisis data. Analisis data tentang pengembangan sistem pakar pendiagnosa kerusakan televisi berwarna menggunakan teknik analisis deskriptif dan kualitatif. Kemudian kita masuk pada bab ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Jadi jurnal pertama itu ada data, jadi data yang dimiliki pakar dijadikan sebagai data dalam penelitian. Data berasal dari wawancara dan studi literatur perpustakaan. Referensi yang digunakan berupa buku dan jurnal yang disarankan oleh pakar. Data ini diperoleh secara formal oleh peneliti, yaitu dengan menyerahkan surat izin meneliti. Beberapa arsitektur sistem pakar dilakukan pendetailan dan penyertaan di beberapa komponen perencanaan perangkat lunak sistem pakar, yaitu pertama itu knowledge base berisi tabel keputusan yang nantinya akan menampilkan hasil tingkat kepastian dari sistem yang dijalankan. Kemudian database berisi data kerusakan, data gejala kerusakan, dan solusi yang dibutuhkan sistem pakar. Yang ketiga, inference engine berisi prosedur untuk mencocokkan fakta dengan aturan yang memperoleh pengetahuan. Kemudian user interface adalah perangkat lunak yang menyediakan media komunikasi antara user dengan sistem. Kemudian yang kelima itu ada explanation facility, yaitu merupakan komponen yang dibuat agar pemakai dapat memperoleh informasi tentang cara penggunaan sistem pakar. Kemudian yang terakhir itu user adalah pengguna yang menggunakan aplikasi sistem pakar. Dan jurnal yang kedua itu implementasi dari program mendiagnosa anak yang memiliki gejala autis berbasis Android adalah sebagai berikut. Kita bisa melihat di gambar di sini. Yang pertama ini, jadi ini merupakan tampilan menu pada Android untuk mendiagnosa anak yang mempunyai gejala autis. Tampilan tersebut memberikan menu jadwal, konsultasi, dan about. Kemudian yang kedua itu, gambar yang kedua merupakan tampilan untuk mendiagnosa gejala-gejala yang dialami oleh anak yang terindikasi mempunyai beberapa gejala yang aneh.
dengan opsi jawaban pada sistem ya atau tidak, baik dari segi secara sosialisasi, berbicara, bersikap pada sesuatu benda, dan lain-lain. Kemudian gambar yang ini merupakan tampilan untuk melihat hasil diagnosa terhadap anak dan memberikan jenis autis yang dialami anak. Pada menu ini juga menampilkan solusi awal pada orang tua pada anak yang digolongkan memiliki gejala autis. Kemudian kita masuk ke dalam jurnal yang ketiga. Jadi gambar yang pertama itu merupakan tampilan awal pada aplikasi ketiga sistem akan digunakan. Pada tampilan tersebut terdapat informasi tentang penyakit stroke infark dan menu konsultasi untuk pengguna serta menu login untuk admin, pakar atau administrator. Kemudian yang gambar kedua itu merupakan halaman pengelolaan data penyakit. Pada halaman menu penyakit berisi form data penyakit. Adapun menu pengelolaannya yaitu menu tambah yang digunakan untuk menambahkan data penyakit, menu edit yang digunakan untuk merubah data ada dengan fakta baru. Kemudian itu ada menu hapus untuk menghapus data penyakit dan menu search untuk mencari data. Kemudian halaman pertanyaan dalam sesi konsultasi pada sistem pakar ini, user harus menjawab pertanyaan yang tersedia dan menjawab sesuai dengan gejala yang dialami saat ini dengan ya atau tidak. Kemudian pada gambar yang keempat itu, tampilan hasil diagnosa yang dilakukan oleh sistem pakar ini. Hasil diagnosa ini dapat diunduh dalam bentuk dokumen berformat PDF. Kemudian yang terakhir ini merupakan hasil cetak dari sistem pakar. Hasil ini berisi hasil diagnosis berdasarkan gejala yang dialami dan intervensi atau tindakan yang dapat diterapkan di rumah supaya mengurangi dampak dari penyakit stroke infark. Kemudian jurnal yang keempat itu, jadi penyakit chikungunya ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus chikungunya atau CHIK. Kata chikungunya berasal dari bahasa Swahili atau suku bangsa di Afrika yang berarti orang yang jalannya membungkuk dan menekuk lutut. Gejala klinis yang sering dialami oleh penderita adalah demam, disertai dengan nyeri tulang yang hebat sehingga penderita tidak mampu bergerak, atau breakbone fever. Oleh karena itu, penyakit chikungunya sering disebut sebagai flu tulang. Chikungunya ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, vektor utama, dan Aedes albopictus, vektor potensial. Kemudian itu ada penularan dan penyebab penyakit chikungunya. Penyebaran penyakit chikungunya biasanya terjadi pada daerah endemis demam berdarah dengue atau DBD. Banyaknya tempat perindukan nyamuk sering berhubungan dengan peningkatan kejadian penyakit chikungunya. Saat ini hampir seluruh provinsi di Indonesia potensial untuk terjadinya KLB chikungunya. KLB sering terjadi pada awal dan akhir musim hujan. Penyakit chikungunya lebih sering terjadi di daerah suburban. Kemudian penularan chikungunya ditularkan melalui tusukan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nyamuk dapat menjadi berpotensi menularkan penyakit bila pernah menusuk penderita chikungunya. Kera dan beberapa binatang buas lainnya juga dapat sebagai perantara atau reservoir penyakit ini. Nyamuk yang terinfeksi akan menularkan penyakit bila menusuk manusia yang sehat. Chikungunya bersifat sporadis, artinya di berbagai tempat timbul serangan berskala kecil, misalnya mengenai beberapa desa sehingga penyebarannya tidak merata. Kemudian kita masuk ke dalam jurnal yang kelima. Di sini gambar yang pertama ini merupakan tampilan form login untuk bisa mendapatkan akses ke form utama. Kemudian yang kedua ini setelah muncul form utama seperti samping, maka selanjutnya pengguna dapat menggunakan fasilitas yang sudah disediakan pada form-form yang akan ditunjukkan. Yang pertama itu ada form pilih kerusakan. Kita bisa di sini, jadi kita bisa memilih kerusakan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua itu ada form diagnosa kerusakan. Kemudian yang ketiga ada form hasil diagnosa, dan keempat ada form penanganan. Kemudian kita masuk ke dalam bab keempat yaitu penutup. Jadi jurnal 1 ini mendapatkan kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan dapat mengidentifikasi kemampuan siswa melalui sistem pakar dengan menggunakan metode forward chaining
yang diaplikasikan pada sistem dalam menentukan kemampuan siswa terhadap bidang vokasi cukup baik untuk diterapkan karena dapat membantu siswa, guru, dan orang tua dalam menentukan rencana karir dan studi lanjut setiap siswa. Jadi jurnal yang kedua, kesimpulannya itu kelainan pada anak mulai dilihat dan diperhatikan sendiri sedini mungkin. Karena kelainan autis sudah bisa dilihat semenjak lahir dengan beberapa kategori gangguan adalah gangguan dalam membentuk hubungan sosial, gangguan dalam komunikasi verbal maupun non-verbal, dan pola-pola perilaku yang unik. Untuk perancangan sistem yang akan dirancang adalah dengan menggunakan sistem pakar, di mana sistem pakar adalah kepakaran seseorang yang akan diimplementasikan ke dalam sistem komputer. Sedangkan untuk metode yang akan memanfaatkan pada penelitian ini adalah dari sistem pakar adalah dengan metode forward chaining. Kemudian jurnal ketiga, kesimpulannya penelitian ini menghasilkan sistem pakar berbasis website dengan mengimplementasikan metode forward chaining yang berfokus pada diagnosa perawatan penyakit stroke infark. Sistem pakar yang dikembangkan dapat mengakuisisi pengetahuan dari para pakar dan memberikan satu atau lebih diagnosa masalah yang muncul pada penyakit stroke infark dan menyajikan fasilitas dan pengguna yaitu admin atau pakar dan user seperti keluarga pasien stroke infark. Penggunaan metode penarikan kesimpulan forward chaining menunjukkan bahwa hasil diagnosis yang diterima oleh pasien telah sesuai dengan yang didiagnosis oleh dokter terkait dengan penyakit stroke infark. Dan untuk pengembangan berikutnya diantaranya pengetahuan masalah yang muncul pada penyakit stroke infark baru 6 jenis penyakit dan masih dapat dilakukan pengembangan jenis penyakit yang muncul pada stroke infark yang telah diketahui gejalanya untuk diterapkan pada sistem pakar ini. Sedangkan pada sistem pakarnya dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur implementasi intervensi hasil diagnosis sehingga dapat terlihat perubahan kesehatan pada pasien stroke infark. Kemudian jurnal keempat itu kesimpulannya itu membangun sistem pakar dengan metode forward chaining untuk mendiagnosa penyakit chikungunya menggunakan pengembangan sistem model waterfall dalam tahap pembangunan sistem dengan model waterfall meliputi yaitu yang pertama tahap analisis, kemudian tahap desain, lalu tahap coding, keempat tahap pengujian. Kemudian dalam sebuah aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit chikungunya ini menggunakan database MySQL untuk menyimpan semua data yang diperlukan oleh sistem dan MySQL juga mendukung bahasa pemrograman PHP. Kemudian untuk kesimpulan jurnal yang kelima itu pengembangan sistem pakar untuk diagnosis kerusakan pada televisi berwarna dilakukan dengan pembentukan pohon keputusan atau tree sehingga memiliki kedinamisan dalam manajemen pengetahuan atau kepakaran. Kemudian yang kedua itu pemilihan bahasa Visual Basic 6.0 dan database access akan memberikan fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi. Kemudian yang ketiga itu pendekatan pengembangan user interface dilengkapi dengan fasilitas pengenalan istilah dan dokumen penunjang dapat memberikan kemudahan pemakaian bagi pemakai awam. Kemudian yang terakhir ini ada daftar pustaka. Jadi di sini kita bisa lihat jurnal yang pertama daftar pustakanya, jurnal kedua dan jurnal ketiga, lalu jurnal keempat dan jurnal kelima. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam mempresentasikan banyak salah kata-kata, akhir kata, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.